Sebelumnya mohon maaf apabila ada suara-suara yang cukup mengganggu dan maaf juga atas keterlambatan dalam penguploadan video pembelajaran. Saya akan menjelaskan terkait modul 6 yaitu kendali motor listrik secara star delta. Nah, di sini untuk rangkaian star delta adalah sebuah rangkaian kontrol yang digunakan untuk menyalakan motor listrik 3 fasa melalui 2 tahap starting, yaitu rangkaian star, kemudian rangkaian delta. Nah, pada saat pertama star, 3 fasa itu dia akan running dengan hubung star atau bintang, kemudian setelah beberapa saat rangkaian akan berpindah ke hubung delta dan running operasional. Jadi penggunaan 2 tahap starting ini dia bertujuan untuk mengurangi lonjakan arus starting pada motor listrik. Nah, bisa dilihat di sini secara singkat nilai arus dan tegangan untuk rangkaian listrik star itu sama dengan untuk rangkaian star dulu ya. Rangkaian star itu dia arusnya sama dengan arus sumber. Kemudian untuk delta itu dia 1,73 dikali arus sumbernya. Jadi akar 3 itu 1,73. Kemudian untuk tegangan sendiri itu jika di rangkai star tegangannya 1,73 dikali tegangan sumber. Sedangkan untuk yang delta itu tegangannya sama dengan tegangan sumber. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk contoh mudahnya semisal di sini ada arus sumber 15 ampere, saat terhubung star arus starting pada motor A itu misalkan sebesar 15 ampere. Nah, jika motor ini dia terhubung delta, maka arus startingnya itu akan menjadi 1,73 dikali 15 yaitu 26 ampere. Untuk tegangan sumbernya 100 volt, maka saat terhubung delta dia tegangannya 100 volt untuk delta. Kemudian untuk rangkaian star itu tegangannya 58 volt. Seperti itu. Nah, diharapkan ketika motor ini dia dihubungkan secara star delta, nantinya ketika starting, maka rangkaian star ini dia akan mengantisipasi atau meminimalisir adanya lonjakan arus. Karena di situ arus tegangan dari star itu dia lebih kecil dibandingkan rangkaian delta. Nah, dengan hubung delta nanti motor ini diharapkan memiliki speed dan torsi yang lebih besar. Karena di sini untuk arus maupun tegangan dari motor yang dihubung secara delta itu dia lebih besar dibandingkan tegangan dari motor yang dihubung secara star. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke bagian komponen tambahan di modul 6 yaitu ada TDR. TDR ini sendiri adalah singkatan dari time delay relay atau relay tunda waktu. Jadi ketika relay ini dia bekerja atau diberikan catu daya atau arus listrik, ada arus yang mengalir ke koil dan sudah mendapat tegangan, maka perpindahan kontak pada TDR ini dia akan berlangsung dengan jeda waktu setting pengguna. Jadi sesuai settingan. Nah, secara singkatnya TDR itu dia kontak NC dan NO-nya bisa berpindah-pindah tanpa memutus catu daya atau koil. Nah, di sini ada dua terminal 2 dan 7 itu dia sebagai input catu daya ke koil. Jadi artinya ketika kita memberikan catu daya ke koil TDR melalui terminal 2 dan 7, maka relay ini dia akan on dan mulai bekerja. Nah, kemudian ada terminal 1 dan 8 sebagai incoming. Jadi omron yang kita pakai itu adalah omron H3BA. Dia memiliki dua fungsi kontrol yang bisa kita gunakan pada rangkaian. Jadi terminal COM1 dia akan terhubung dengan kontak NC normally close di pin 4 dan kontak normally open di pin 3. Sedangkan untuk yang terminal COM8 itu dia akan terhubung dengan kontak normally close 5 dan normally open di pin 6. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke rangkaian kendali dengan rangkaian listrik. Untuk rangkaian kendali di sini kita ada sumber tegangan satu fasa. Jadi untuk sumber tegangan satu fasa nanti arus akan mengalir ke MCB satu fasa, kemudian kotor ke button stop dan berhenti di button on karena di situ rangkaiannya normally open. Begitu pula di kontak bantu 13-14 dia normally open. Nah, nanti ketika button on ditekan, arus itu akan mengalir ke kontaktor 1 pin ke kumparan A1 A2, dia nanti akan muncul medan magnet menarik kontak bantu 13-14. Jadi semisal kita lepas button on di 13-14 itu dia akan tetap terhubung normally close jadinya. Jadi awalnya normally open jadi normally close. Nah, arus itu nanti dia akan mengalir juga ke timer. Jadi timer di pin 2 dengan 7 tadi yang terhubung ke catu daya
Nah, di situ motor itu sudah mulai bekerja, tapi dia bekerjanya secara star. Karena di sini untuk pin 14 itu kan dia normally close. Jadi arus itu akan mengalir ke kontaktor 3. Seperti itu. Kontaktor 3 itu kita rangkai secara star atau bintang. Jadi motor itu dia akan start dulu. Awalnya dia start, misal kita setting 5 detik. Misal ya, sesingkat-singkatnya aja kita setting waktunya di situ berpindah dari pin 13 yang awalnya tadi normally open jadi normally close. Sedangkan untuk yang tadi timer di pin 14 itu dia normally close jadi normally open. Jadi rangkaian itu akan berpindah ke rangkaian delta karena kontaktor 2 yang akan mengunci atau bekerja seperti itu. Jadi lanjut ke rangkaian listrik dulu. Rangkaian listrik itu dia dari sumber tegangan 3 fasa masuk ke MCB. MCB nanti dia masuk ke kontaktor pertama, kontaktor 1, kemudian ke motor. Jadi dia langsung ke motor dulu, kemudian dikoppel, inputan kontaktor 1 dikoppel dengan input kontaktor 2, 135, itu dikoppel. Kemudian untuk yang kontaktor 3, line 1, line 2, line 3 atau pin 135 itu dia di seri. Nah, untuk satu sisi di motor lagi, rangkaiannya itu kita hubungkan ke output dari K2 dan K3, jadi RST. Nah, jadi seperti itu. Awalnya dia akan rangkaian start dulu, start di kontaktor 3, kemudian pindah ke rangkaian delta di kontaktor 2. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Untuk format laporan dengan tugas pendahuluan bisa dilihat di Schoology, dan untuk untuk gambar rangkaian kendali dan rangkaian listrik, keduanya itu digambar secara manual. Jadi tulis tangan. Dan kita akan lanjut ke bagian hardware-nya. Untuk bagian hardware akan saya jelaskan bersama dengan Mas Dimas. Berikut adalah gambar rangkaian kendali dari kendali motor listrik secara star delta. Pertama, di sini kita menghubungkan sumber tegangan satu fasa dengan MCB satu fasa. Di sini sumber tegangan satu fasa kita sudah hubungkan dengan MCB satu fasa. Kemudian dari MCB nanti dia akan masuk ke pin 95 dari TOR. Jadi dari output satu fasa, di sini MCB satu fasa, dia akan terhubung dengan pin 95 dari TOR. Pin 95 dari TOR. Kemudian nanti output dari TOR pin 96 ini dia akan terhubung dengan button stop. Di mana button stop ini dia kondisinya normally close. Nah, nanti satu pin atau satu bagian yang terhubung ke 96 ini dia kita asumsikan sebagai input. Jadi dari 96-nya TOR, 96 TOR, dia akan masuk ke button stop. Di sini normally close, input. Kemudian untuk output dari button stop ini dia akan dikoppel. Jadi satunya itu ke bagian button start, normally open, bagian input, dan satunya lagi ke pin 13K1 atau kontaktor 1. Jadi di sini dari button stop ada dua kabel bagian outputnya. Satunya itu terhubung ke input button start, satunya lagi dia terhubung ke 13K1. Jadi ini 13K1, dia ada di bagian belakang. 13K1. Kemudian output dari button start atau on, dia akan kita koppel dulu ke A1 K1 dan juga 14K1. Jadi untuk output button start juga ada dua kabel. Satu kabelnya itu dia ke 14K1, jadi 14-nya K1. 14K1 dia di bagian belakang yang ini. Dan dihubungkan juga ke A1, ini A1 dari kontaktor 1. Ya, baik, selanjutnya kita akan menghubungkan K1 yang pin A2 ini ke netral.
Jadi ada A2 ini ya. A2 ini dari K1 kita hubungkan ke netral dari rangkaian listrik ya. Ini menuju ke netral. Setelah itu, nah di sini kan tadi udah dikopel antara pin 14 dengan A1. Nah, sekarang kita kopel ya dengan timer ya di pin 2. Ini ya. Nah, sebelumnya saya akan coba mencopot dulu timernya ya. Karena ada keterangan pinnya di dalam port dari timer. Jadi ini portnya ya, ini port dari timer. Dia tidak mungkin kebalik ya nanti karena ada konfigurasi untuk interlock ya. Jadi tidak bisa terbalik nantinya. Nah, ini pinnya ada pin 2, 1, kemudian ada pin 8, 7, ada pin 3, 4, 5, 6. Nah, ini pin-pinnya. Nah, jadi tampilan dari timer itu seperti ini teman-teman. Nah, ini mereknya Omron. Nah, ini nanti kita setting waktunya berapa detik atau berapa menit, berapa jam juga bisa gitu. Nah, dari rangkaiannya T1 ini dari pin 2-nya. Pin 2 berarti ada di sini ya. Pin 2 dari T1 dia terhubung ke pin K1 dari output 14 normally open. Nah, ini nanti ada di sini. Dia dikoppel dengan pin 2 tadi T1. Kemudian outputnya dari T1 ini menuju ke netral yang pin 7 berarti ini. Nah, ini ya, ini menuju netral. Ini bisa dikoppel dengan A2K1, A2K3, A2K2 bisa karena semuanya terhubung ke netral. Oke, rangkaian ini sudah selesai. Kemudian menuju rangkaian ini ya. Nah, ini T1 itu tetap timer 1 ya. Dia dalam keadaan normally open ya. Nah, pin 1 ya, itu dikoppel dengan 14 dari K1 dan yang tadi bertemu T1 di pin 2 dan A1 di K1. Nah, itu jadi tadi pin 1 ya. Pin 1 maka dia yang ini. Nah, T1 pin 1 dia dihubungkan dengan 14K1 ya, 14K1 di sini. Nah, nanti bisa dikoppel dengan yang lainnya yang terhubung ke situ juga bisa kalau misalkan terlalu jauh. Keluarannya ya, ini pin 3 dari T1 dia dihubungkan ke pin 21 di K3. Ya, pin 21 di K3. Jadi pin 3 ya, pin 3 itu ada di bawah sini. Nah, ada di bawah sini, ini pin 3 ya. Dia terhubung ke K3 yang pin 21. Maka pin 21 yang atas ini. Nah, pin 21 K3. Gitu. Kemudian setelah itu outputnya ini kan normally close ya kalau K3 yang kontak bantu 2122. Nah, pin 22 ini ya itu menuju ke A1-nya K2. Pin 22 berarti ada di bawah ya dari K3. Nah, ini ya. 22 normally close. 22 normally close K3 dia terhubung ke K2 ya, K2 di A1. A1 ada di sini ya. Nah, ini kelihatan A1. A1 K2. Ini A1 K2. Nah, terus A2-nya ini ya, itu juga sama A2 yang ini sama yang A2 yang ini dia terhubung ke netral gitu. Oke, rangkaian ini sudah selesai. Kemudian rangkaian ini ya. Ini masih sama dalam satu timer yang sama ya. Jadi T1 itu dalam satu kontak timer yang sama tapi
terminal atau pinnya itu berbeda ya. Jadi kalau ini pin 1 dan pin 4 ya. Jadi dia konfigurasinya normally close ini. Nah, pin 1 tadi ada di sini ya. Pin 1 ada di sini ya. Kemudian ada pin 4 di sini. Nah, ini. Nah, pin 1 ini tadi dia terhubung ke K1 yang 14 ya, atau yang ini juga bisa, atau ini yang terhubung ya. Nah, nanti dihubungkan ke 14 K1 ini. Pokoknya jalurnya dari sini nanti mau bercabang ke T1 yang pin 2 atau T1 yang 1 ya, itu enggak apa-apa. Kemudian ini kan sudah jadi satu ya, jadi otomatis nanti ya sudah jadi satu kopelnya, rangkaiannya, jadi tidak perlu menghubungkan lagi. Kemudian pin 4 ya, pin 4 dia masuk ke K2 di pin 21, dia normally close sama seperti ini ya, K2. Jadi K2 yang tengah ya, dia di pin 21 itu yang atas. Nah, ini 21 K2. Nah, oke. 21 K2 dia terhubung ke pin 4 tadi dari timer. Pin 4 dari timer T1 ya. Kemudian output dari K2 pin 22 itu terhubung ke K3 yang pin A1. Jadi pin 22 K2 itu yang ini ya, normally close. Pin 22 K2 dia terhubung ke K3 ya, yang A1, berarti yang biru ini. Nah, A1 ini, A2-nya tetap ke netral sama seperti A2 yang lain. Nah, jadi rangkaian kendalinya seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa kita coba ya. Coba untuk rangkaian kendalinya. Saya akan nyalakan MCB satu fasenya. Ini satu fase ya, kemudian ini 3 fase. Saya coba nyalakan ya, lampu indikator menyala ya. Nanti push button yang akan kita gunakan hanya 2 ya, start dan stop ya, start dan stop. Kalau start nanti kita akan lihat kinerja timer ini, kita akan setting waktunya ya selama 5 detik. Nah, ini kita tidak mungkin terbalik ya teman-teman, karena ada interlocknya ya. Jadi ada kalau misalkan teman salah ya tidak bisa masuk. Nah, misal saya balik gini, nah, dia tidak mau masuk, dia harus pas. Oke. Nah, ini kita sudah konfigurasi second atau detik. Kalau teman-teman mau mengubah, silakan diubah yang ini ya. Jadi silakan, ini ada 2 pin. Salah satunya dia akan mengubah rentangnya ya, mau second atau mau minute atau mau hour, jam. Nah, ini kita setting 5 detik. Nah, 5 detik di sini ya. Ini terbalik karena emang pemasangannya terbalik. Nah, ini ada 0, 2, 4, 5 ya. 5 di sini berarti ya. Ini satuannya 2 semua ya. Oke, sudah kita setting. Settingnya 5 detik ya. Kita akan coba. Ini rangkaian listriknya sudah menyala. Apakah dia bekerja selama 5 detik ya. Jadi nanti cara kerjanya, dia akan mengerjakan rangkaian start terlebih dahulu selama 5 detik ya. Kemudian dia akan berpindah ke rangkaian delta gitu. Makanya disebut start delta. Oke, sekarang ini ya tombol start buttonnya. Saya akan klik tombol start. Kita lihat apa reaksi yang terjadi pada kontaktor dan timer. Oke, kita coba 1, 2, 3. Oke, kontaktor 1 dan 3 ya, itu dia mengunci, kemudian dia berpindah ke kontaktor 1 dan 2 ya. Jadi begitu cara kerjanya.
Jadi ketika start button ditekan ya, maka kontaktor 1 dengan kontaktor 3 dia akan terkunci selama 5 detik. Dia akan mengerjakan rangkaian start. Kemudian 5 detik setelahnya ya, karena timer akan men-switch rangkaian, maka kontaktor 1 dan 2 dia akan bekerja dan kontaktor 3 dia normally open gitu. Jadi yang normally close 1 dan 2 setelah 5 detik gitu. Ya, begitu. Baik, saya tekan tombol stop, maka rangkaian akan mati. Ya, nanti indikatornya ada di sini, teman-teman. Untuk timernya nanti akan berkedip ya selama 5 detik ya. Nanti kalau di detik kelima dia akan cepat gitu. Baik, itu rangkaian kendali dan sistem kerjanya. Nah, sekarang kita akan coba, kita matikan dulu MCB-nya. Kita akan coba untuk merangkai rangkaian listrik ya. Nah, ini kita amati saja wiringnya karena sudah dirangkai ya oleh asisten. Nah, ini ada fasa ya, RST. Jadi dari 3 fasa ini dia terhubung ke kontaktor pertama, K1 ya. K1 dari RST ya, fasa RST ini dia masuk ke L1, L2, L3 ya, dari terminal 1 2 3 ini di K1 ya. Oke, kita langsung ke bawah, dia langsung menuju ke motor ya, motor 3 fase. Nah, ini langsung menuju ke UVW ya, U1, V1, W1, UVW. Jadi RST-nya motor gitu, dia langsung ke motor. Jadi nanti perangkaiannya motor itu ada 2, teman-teman. Jadi ini yang kabel ini dia langsung ke kontaktor 1 ya, kontaktor 1. Kemudian output ini ya, yang sini dia langsung ke kontaktor 2. Nah, nanti dia akan switch antara kontaktor 2 dan 3 mengerjakan start atau delta gitu. Nah, ini kan output dari kontaktor 2, output dari kontaktor 3. Oke, setelah itu motor ya, dia akan berhubung ke kontaktor 2. Ini sebagai deltanya. Nah, kontaktor 2 dia akan dikoppel dengan RST yang ada di K1. Atau di sini juga bisa sebetulnya. Mau diambil dari mana juga bisa. Oke. Jadi ini output dari motor ya, outgoingnya ini dia akan menuju ke K2 ya. Output dari K2 ini ada T1, T2, T3 ini ya. Ini outputnya. Nah, kemudian inputnya ya, ini RST ini dia dikoppel dengan ini L1, L2, L3 gitu. Oke, untuk rangkaian delta seperti itu. Kemudian untuk rangkaian star atau bintang. Kalau bintang kan kita hanya butuh RST saja ya, atau 3 fase itu tanpa membutuhkan netralnya. Nah, netralnya dihubungkan jadi satu seperti ini. Jadi dari K3 ini kan ada L1, L2, L3. Nanti kita hubungkan semua, teman-teman. Jadi ini dihubungkan ke sini, ini dihubungkan ke sini. Nah, ini couple ya, couple L1, L2, L3. Saya namai seperti ini. Ini langsung dikoppel ya, 3 ini langsung dikoppel dengan di K2 ya, output dari K2 ini. Nah, ini kabel yang ke motor ini juga dikoppel ke K3 ini. Nah, oke, seperti itu rangkaiannya. Kita akan coba rangkaian kendali dan listrik secara keseluruhan. Jadi nanti sistemnya motor ini 5 detik pertama dia akan mengerjakan rangkaian start terlebih dahulu. Nah, 5 detik kemudian dia akan mengerjakan rangkaian delta. Nah, makanya disebut start delta gitu. Saya nyalakan MCB-nya ya. Baik, kita akan coba untuk mengaktifkan rangkaian start delta ini. Oke, nanti
teman-teman bisa lihat langsung di motornya, saya akan tekan tombol start ya. Oke, ini adalah rangkaian start. Kemudian 5 detik kemudian, nah ini adalah rangkaian delta. Gitu. Jadi terlihat ya, dari suara pun juga terlihat kalau dia men-switch ya antara start ke delta gitu. Nah, jadi ini tadi ya, dia langsung ke delta. Deltanya itu dia kontak 1 dan kontak 2 kontaktor ya, itu dia akan normally close atau dia on gitu ya. Baik, sudah seperti itu saja untuk pertemuan modul rangkaian start delta pada motor. Semoga yang teman-teman pelajari bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.